Pemirsa Badan Pangan Nasional melaporkan stok sejumlah komoditas pangan terus menipis jelang Natal dan juga Tahun Baru. Bahkan beberapa komoditas pangan seperti bawang putih, daging lembu, kedelai, dan juga gula konsumsi ini membutuhkan pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Badan Pangan Nasional mencatat terdapat 4 komoditas pangan yang membutuhkan pasokan impor dalam waktu dekat karena stoknya menipis. 4 komoditas tersebut adalah kedelai, bawang putih, gula, dan daging lembu. Namun demikian, stok kedelai paling mengkhawatirkan di antara 4 komoditas tersebut. Berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional per 25 November 2022, stok kedelai akhir Desember mencapai 58.708 ton. Ketahanan stok tersebut hanya untuk 7 hari. Sementara stok bawang putih hingga akhir Desember mencapai 200.652 ton. Adapun untuk stok daging lembu hingga akhir Desember tercatat mencapai hingga 130.821 ton. Dan gula konsumsi stoknya mencapai 940.920 ton. Menjaga stok pangan jelang Nataru perlu dilakukan agar harga pangan dapat stabil sehingga inflasi bisa terkendali. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga stabilitas harga pangan, monitoring ketersediaan pangan, melakukan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, gerakan pangan murah, dan penguatan sarana dan prasarana. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, beras memang masih menjadi komoditas pangan penting bagi Indonesia. Jika harga komoditas beras ini melambung, dampaknya tentunya akan kemana-mana. Apalagi jika komoditas pangan lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Tentu akan berdampak pada laju inflasi di dalam negeri akibat kenaikan sejumlah komponen pangan tadi. Nah, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran pangan. Hanya saja realisasinya untuk serapan anggarannya ini masih bisa digenjot sebagai bentuk antisipasi ketahanan pangan di saat ancaman krisis pangan dunia terjadi. Ya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran ketahanan pangan baru terrealisasi 40,7% per 30 September lalu. Kemudian Sri Mulyani tidak ingin rendahnya realisasi serapan belanja membuat Indonesia tidak siap dalam hal ketahanan pangan. Di sisi lain, di tengah gejolak geopolitik antara Rusia dan Ukraina, ancaman terganggunya rantai pasok begitu terbuka. Untuk itu, Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan pentingnya menjaga pasokan beras dalam menghadapi tekanan ekonomi global ke depan, karena salah satu persoalan stok beras ini masih menghantui sistem pangan nasional adalah persoalan dari segi sistem cadangan beras pemerintah. Pengamat pertanian menyebut situasi stok beras Bulog tidak bisa hanya mengandalkan penyerapan saja tanpa dibarengi outlet penyaluran beras Bulog yang memadai. Ya, carut-marut sistem cadangan beras pemerintah yang berimbas pada stok beras nasional pada akhirnya bisa membuat ancaman kelangkaan pasokan terjadi ke depannya. Apalagi di akhir hingga awal tahun nanti diperkirakan tidak ada lagi pasokan cukup untuk mengisi cadangan beras pemerintah. Untuk itu pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kodori, menjelaskan bahwa sistem cadangan beras pemerintah ini harus diubah. Selama ini sistem cadangan beras pemerintah yang ada masih diimbangi penyerapan Raskin hingga bantuan pemerintah. Namun sejak program Raskin ditiadakan, Bulog semakin membatasi penyerapan akibat kesulitan menyalurkan serapannya. Nah, hal ini yang kemudian membuat siklus pasokan cadangan beras pemerintah ini semakin turun. Dan kini hanya memiliki pasokan ratusan ribu ton atau jauh dari kebutuhan stok utama. Ya, pemerintah diharapkan segera memperbaiki sistem cadangan beras pemerintah dengan memastikan siklus stok beras Bulog ini memiliki penyaluran di sisi hilir. Sehingga dalam menjalankan fungsi stabilisasi nantinya, Bulog tidak kesulitan mengatur arus cash flow-nya, mengingat Bulog membeli beras dengan dana pinjaman komersil. Lalu pemirsa, bagaimana antisipasi pemerintah mengatasi suplai pangan yang menipis ini? Kita simak dalam tayangan berikut. Badan Urusan Logistik menjamin Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan meski cadangan beras pemerintah atau CBP tidak terpenuhi hingga akhir tahun ini. CBP yang dikelola Bulog ditargetkan mencapai 1 hingga 1,2 juta ton pada akhir tahun ini. Sedangkan CBP saat ini hanya 295,3 ribu ton. Bulog menegaskan Indonesia tidak akan krisis pangan karena data Badan Pusat Statistik yang ada di lapangan jumlah cukup banyak yang tersebar di rumah tangga. Meski demikian, CBP tetap perlu dipenuhi karena akan digunakan untuk menjaga stabilitas harga beras
termasuk dengan operasi murah. Jika tidak bisa mendapatkan pasokan beras dari dalam negeri, maka beras harus diimpor. Sementara untuk pasokan pangan yang persediaannya menipis di gudang Bulog dan BUMN Pangan, setidaknya ada 10 komunitas pangan yang benar-benar tidak ada stok, di antaranya kedelai dan jagung. Sedangkan untuk cabai, bawang putih, bawang merah, dan telur ayam, hanya di gudang ID Food saja yang kosong. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, berbicara mengenai pangan, ini adalah sebuah kebutuhan pokok yang artinya jika stoknya menipis akan berdampak signifikan terhadap kebutuhan ataupun harga pangan yang lain. Apalagi kalau beras ini stoknya menipis, harganya melambung dan kebutuhan pangan yang lain juga mengikuti. Nah, sebelumnya pasokan beras dan komoditas pangan milik Bulog dan juga BUMN Pangan untuk beberapa jenis jumlahnya memang sudah cukup sedikit. Seperti yang telah dijelaskan oleh Badan Pangan Nasional, pasokan pangan di gudang Bulog dan BUMN Pangan saat ini jumlahnya tidak sesuai dengan harapan pemirsa ya, yang bisa Anda saksikan dalam grafis berikut ini, di mana suplai beras di gudang Bulog dan juga ID Food jumlahnya masih jauh dari kebutuhan per bulan. Begitu juga dengan komoditas seperti minyak goreng, daging sapi dan kerbau, kemudian mungkin daging ayam. Komoditas pangan tadi ini pasokannya ada di gudang Bulog dan ID Food, namun jumlahnya belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. Sementara untuk komoditas seperti kedelai dan juga jagung, stok di gudang Bulog dan ID Food benar-benar kosong. Untuk cabai, bawang merah, bawang putih, telur, hanya stok di gudang Bulog saja yang ada. Sementara di gudang ID Food statusnya tidak ada stok. Lalu dengan kritisnya pasokan pangan di gudang Bulog dan juga BUMN Pangan ini, apakah ketahanan pangan di Indonesia terancam? Sejumlah pakar menyebutkan krisis pangan di sebuah negara bukan disebabkan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jumlah orang yang kelaparan, tidak bisa makan atau tidak yakin bisa makan atau tidak. Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu untuk membeli pangan. Dan menurut para pakar, cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat, yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan juga lainnya. Meski pasokan pangan di gudang pemerintah menipis, Indonesia dinilai tidak sedang dalam fase krisis pangan. Kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN dinilai bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal. Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya. Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah juga akan kesulitan melakukan intervensi karena tidak memiliki stok yang memadai. Menipisnya cadangan pangan pemerintah dan juga BUMN lebih disebabkan juga karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional juga menurun. Seperti kedelai misalnya ya, yang memang stoknya di Bulog maupun juga ID Food ini kosong. Ditambah lagi pemirsa, adanya kenaikan harga energi dan juga kenaikan dari pupuk. Lalu pemirsa, apakah kenaikan harga pangan dan juga gangguan suplai pangan ini bisa memicu terjadinya lonjakan inflasi? Kita simak tayangannya berikut ini. Krisis pangan menjadi isu yang mengiringi di saat ancaman resesi global di depan mata. Secara fundamental, ekonomi Indonesia masih dikatakan bagus. Namun, apakah stok pangan Indonesia cukup aman mengingat untuk beberapa komoditas tertentu seperti kedelai masih sepenuhnya menggantungkan dari impor? Bahkan stok untuk kedelai, jagung, bawang merah, dan bawang putih di gudang Bulog atau ID Food kosong. Ancaman krisis pangan ini tentu dikhawatirkan akan memicu terjadinya lonjakan inflasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik menyebut krisis pangan dan energi yang terjadi di dunia internasional bisa memberikan tekanan terhadap inflasi domestik di sepanjang tahun 2022. Beberapa penyebab inflasi bulanannya sepanjang tahun 2022 diantaranya adalah karena faktor musiman, ya, terutama kepada komoditas pangan yang bergejolak seperti tanaman hortikultura. Ini biasanya panennya pada beberapa bulan saja dan tidak panen pada beberapa bulan yang lain, gitu ya. Yang kedua, faktor musiman karena adanya tingginya permintaan, ya, seperti di bulan Ramadan, Idul Fitri, tahun ajaran baru, gitu. Termasuk nanti
Ya, perlu hati-hati di Desember karena ini ada liburan Natal dan Tahun Baru. Ini cenderung permintaan akan tinggi. Kalau suplainya tidak tersedia cukup, bisa dipastikan akan terjadi inflasi di bulan Desember. Selain persoalan terganggunya rantai pasok komoditas pangan yang dipicu kondisi global dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, BPS juga menyebut untuk mengantisipasi faktor musiman yang menyebabkan penurunan suplai pada periode tertentu atau peningkatan permintaan pada periode tertentu. Berbagai sumber, IDX Channel. Oke pemirsa, kalau berbicara mengenai krisis pangan ini, ukurannya adalah tingkat kelaparan dari masyarakat. Tampaknya Indonesia masih jauh ya dari krisis pangan. Hanya saja harga pangan yang melambung ini bisa mengakibatkan inflasi. Karena inflasi menjadi salah satu isu yang sangat sensitif bagi semua negara saat ini. Laju inflasi yang tinggi, sejumlah bank sentral mulai tentunya harus mengimbangi dengan menaikkan suku bunga acuannya, termasuk juga Bank Indonesia. Lalu apa yang perlu diperhatikan di tahun 2023 datang? Pemirsa, jika melihat perekonomian Indonesia saat ini, semua kalangan sepakat mengatakan bahwa perekonomian Indonesia fundamentalnya ini masih bagus. Namun karena adanya gangguan rantai pasok global akibat perang antara Rusia dan Ukraina atau lebih ke sentimen eksternal, membuat harga komoditas pangan dan juga energi melambung tinggi. Nah, jelang Natal dan Tahun Baru ini, harga sejumlah komoditas pangan juga mulai merangkak naik. Untuk beras hingga telur pun pemirsa, ini pelan-pelan mulai mengalami kenaikan. Dan kenaikan inilah yang harus diantisipasi. Kementerian Dalam Negeri seringkali menggelar rakor pengendalian inflasi daerah dengan seluruh gubernur dan juga para pihak terkait seperti Badan Pusat Statistik dan juga Badan Pangan Nasional. Rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan benar-benar ini bisa mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing. Karena dampak inflasi, yaitu tadi pemirsa, tidak hanya mempengaruhi ekonomi daerah, tapi juga akan berdampak secara nasional. Ya, memang sejauh ini laju inflasi di sejumlah daerah masih dikatakan berhasil dikendalikan. Koordinasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah juga bisa dikatakan masih berjalan cukup efektif dengan adanya keterlibatan semua pihak. Ya, laju inflasi diharapkan bisa lebih terjaga dan salah satu upaya untuk menjaga laju inflasi dipengaruhi juga pemirsa oleh terkendalinya harga pangan dan juga pasokannya. Jadi ini pemirsa adalah memberikan multiplier effect yang tentunya harus dijaga. Ketika stok menipis, harga pangan bisa mengalami peningkatan, harga pangan yang meningkat diikuti harga-harga kebutuhan pangan yang lain bisa berpengaruh terhadap inflasi. Dan ketika inflasi mengalami peningkatan, Bank Indonesia juga harus mengambil keputusan dengan mungkin menaikkan suku bunga dan kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi yang harus dicermati saat ini wajar jika berbagai kalangan khawatir ketika stok pangan yang dimiliki oleh Bulog dan juga ID Food ini turun begitu ya. Khawatirnya nanti inflasi dari pangan ini menyumbang peningkatan inflasi yang sangat signifikan. Nah, Anda sendiri pemirsa, apakah sudah punya strategi menghadapi kenaikan harga pangan di Nataru ini? Semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda ya. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.